love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Yes. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Yes, God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh God, oh God, your goodness is running after, it's running after me. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersuka cita pagi hari ini, amin. Minal aidin wal faizin. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sapa kiri kanan.
Minimal 6 orang Bapak Ibu Saudara, tatap matanya, kasih senyuman yang termanis, yang terindah. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara keluar dari kursinya masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita siap beribadah dan menyembah Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Silakan duduk, tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Silakan duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seminggu telah berlalu. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kami mengucap syukur. Dan hari ini Tuhan hantarkan kami dari tempat tinggal kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kami tahu ada begitu banyak yang terjadi atas hidup kami. Namun hari ini kami memilih untuk fokus sama Tuhan. Mau bawa ucapan syukur kami, penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena sampai hari ini dan untuk selamanya, kasih setia Tuhan tetap menyertai hidup kami. Layakan kami, kuduskan kami, tahirkan setiap kami dari segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama kami. Kami rindu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ini ibadahmu Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Setia Tuhan ada dalam ibadah ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami sembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Ditinggikan Engkau Tuhan. Mari dengan segenap hatimu lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Amin. Betapa dalam dan lebar luasnya kebaikan-Mu. Amin. Kau pulihkan hidup kami.
iman, nyatakan kepada Tuhan Yesus. Hidupku dalam-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku Segala kebaikan. biar segenap hati kami menyembah, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa Tuhan Engkau baik. Segala kebaikan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan kami balas. Tuhan terlalu baik. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama bangkit berdiri, kasih tepuk tangan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Kami janji Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa Tuhan terlalu baik. Kami janji kepada Tuhan apapun yang terjadi, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, sembah Dia. Dia terlalu baik bagi kita. Dia ajaib, Dia luar biasa. Tuhan Engkau baik bagi kami. Oh, layak dipuji, layak disembah. Oh, hiralama syek, hiralama lama 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 sa. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau ajaib. Oh, haleluya, haleluya. Mari bawa syukurmu yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Katakan, Tuhan Engkau terlalu baik. Tuhan Engkau terlalu ajaib bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dimuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau mulia bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan Engkau terlalu ajaib bagi kami. Betapa dalam, lebar dan luasnya kasih Tuhan merangkul setiap kami. Pagi hari ini kami berkata dengan satu suara dan iman, Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat. Kira lama 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 ya se, kira lama se. Terlalu banyak yang Kau lakukan atas hidup kami.
dia Bapak Ibu Saudara. Naikkan syukurmu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai hari ini kita bisa sehat semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Bawa hati yang menyembah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bawa hati yang menyembah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sembah dia. Kau terlalu baik Tuhan Yesus. Angkat suara sembah dia. Angkat suara puji dia, oh dia terlalu baik bagi kita sampai hari ini. Tuhan engkau terlalu baik, pertolonganmu tidak pernah terlambat sedetik pun atas hidup kami. Kami janji sama Tuhan, mau terus setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sekalipun sekeliling kami mengecewakan kami Tuhan, tetap Yesus bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik, engkau baik, engkau luar biasa. Oh, haleluya. Sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Mari Bapak Ibu angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Ku sembah Engkau. Kami terlalu mencintai Engkau Tuhan. Kami janji, amin. Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Sekali lagi umat Tuhan katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Tuhan kami janji, tiada yang lain selain Engkau, hanya Kau satu. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala kita, lakukan yang terbaik bagi Yesus. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala kita katakan, ku sembah. Ku sanjung tinggi, amin, Tuhan.
Kami janji sama Tuhan Yesus, amin. Hanya Kau, sekali lagi sama-sama katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, sekali lagi panggil namanya, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus yang dahsyat, katakan haleluya. Kami janji sama Tuhan, sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Hanya Kau satu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap memuji menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersuka cita hanya di dalam Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama saya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan wuh. Tuhan kita baik, amin. Seberapa banyak kita melihat kebaikan Tuhan, Bapak Saudara, boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi boleh lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus terlalu baik bagimu dan bagiku. Haleluya. Yang jujur Bapak Ibu Saudara, haleluya. Woo. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus yang baik bagi kami. Woo. Mari dengan bersuka cita sambil bilang kiri kananmu, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Semua bertepuk tangan di atas kepalanya untuk Tuhan Yesus. Dia baik, teramat baik. Yang setuju katakan wuh. Haleluya. Sambil lihat kiri kanan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku menghadap wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Boleh acungkan kedua jempolnya, engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Tuhan, Engkau terlalu baik bagi setiap kami. Sampai di bulan April ini ya Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai. Jemaat saja katakan Engkau baik. Woo! Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Mana jempolnya? Engkau baik, sangat baik, kasih. Mari dong dengan kompak jempolnya. Engkau baik, Engkau
setiamu tak sekali lagi dengan suara keras. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan wuh, haleluya. Kasih tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus yang baik. Masih mau memuji Tuhan, amin. Masih mau memuliakan Tuhan, amin. Bilang kiri kanan yang semangat dong, puji dia. Mari sama-sama yang mau menari bagi Tuhan, yang mau menortor bagi Tuhan kalau dia orang Batak. Yuk kita sama-sama menari bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan Yesus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Yes. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan siap-siap berlari dengan Tuhan Yesus, amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap langkah kami akan diberkati oleh Tuhan. Oh dahsyat Tuhan. Engkau yang telah ditebus Tuhan, katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Sama-sama dengan iman katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat. Jemaat saja boleh katakan dengan iman, kami terima kuasa-Mu, kami terima. Yes, Engkau sediakan untuk kami. Sambil bilang kiri kanan, dimanapun, dimanapun kami berdiri, amin. Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat. Sekali lagi boleh jemaat dengan iman katakan, kami terima. Engkau sediakan. Janji sama Tuhan dengan kompak. Dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima
mujizat. Sekali lagi katakan dengan iman, kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Percaya dengan iman, dimanapun kami berdiri Tuhan, dimanapun kami berdiri, kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Dengan sepakat berkata, di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu. Sekali lagi dengan iman, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Semua bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan. Katakan haleluya. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya orang-orang yang takut akan Tuhan kemanapun melangkah akan disertai dan diberkati Tuhan. Amin. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Untuk itu tetap melekat kepada Tuhan. Pikul salib. Tetap iring Tuhan Yesus sampai Maranatha. Sampai dia datang untuk kedua kalinya. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Ini hidup kami Tuhan. Kami tahu hari-hari yang akan kami lewati tidak akan semakin mudah. Tapi semakin susah, semakin rumit Tuhan. Untuk itu kami perlu Tuhan. Perlu kontrol Tuhan dalam hidup kami. Pengendalian hidup kami. Supaya tiap-tiap hari kami berhasil menyalipkan hidup kami. Mengikut Tuhan. Dengan memuliakan nama Tuhan lewat segala sesuatu yang kami lakukan kepada Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu. Kepunyaan-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami semakin melekat kepada Tuhan. Bahwa motivasi kami semakin tulus di hadapan Tuhan. Ini pujian kami dari hati kami dengan iman Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Pujian kami, mari dengan sepakat, dengan iman katakan apapun yang terjadi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Oh, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Genapi setiap karya-Mu terjadi atas hidup kami. Apa yang Tuhan pandang baik dengan iman. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Oh, ajarku memahami
hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan, ajarku memahami agar hidupku puaskan hatimu. Kami janji, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Saya rindu jemaat saja dengan imanmu Bapak Ibu Saudara. Sering ku tak mengerti, pahit dan manis, tetap dekat sama Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tanpa seribu tanya, kami sepakat Tuhan. Sekali lagi jemaat saja, sering ku tak mengerti, kami siap menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Amin, amin. Sungguh sempurna, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hati. dari hatimu Bapak Ibu Saudara. Bagimu aku rela, Sepenuh hati menghamba. amin. Apapun profesimu, katakan dengan iman, ajarku memahami, ajarku memahami. Semua yang kau ingini, agar hidupku Puaskan hati. bersama dengan Tuhan, kami siap menghadapi segala sesuatu. Amin. Sepenuh hati menghamba. Serahkan diri, genapi. Kasih tepuk tangan yang terbaik. Oh, oh. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, serahkan diri. Mari sekali lagi jemaat di sisi katakan amin. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Ajarku memahami, ajarku memahami Semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Oh, ajarku memahami Semua yang ku ingini, hidupku puaskan hatimu. janji sama Tuhan. Aku rela, sepenuh hati menghamba. Serahkan diri, genapi. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu.
bagi kami, Tuhanlah segalanya. Kami hanya mau memuaskan Tuhan dalam hidup kami. Apapun Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam tindakan apapun Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu kami rela. Hati ini menghamba Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Kami ini bukan apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan. Tanpa Engkau. Semua karena salib-Mu Tuhan. Semua karena salib. Engkau datang menghamba. Engkau mengangkat kami Tuhan. Biar hidup kami juga Tuhan, hidup yang menghamba, meneladani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, contoh yang terbaik yang Kau berikan. Dan contoh dan teladan mula itu yang kami ikuti dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Bagimu Tuhan, kami rela melakukan apapun asal Tuhan dipuaskan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau berbicara bagi kami. Hamba berdoa, Tuhan, Kau melihat setiap pribadi. Engkau melihat setiap hati di ruangan ini Tuhan. Engkau tahu siapa mereka Tuhan. Engkau tahu kerinduan mereka Tuhan. Bapa, hamba berdoa, jamah setiap hati Tuhan. Bukakan hati mereka Tuhan. Bukakan hati kami semua Tuhan. Untuk bisa kami menerima benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang diberkati dan siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Ya. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Oh, ini ada tisu ya. Ya, agak emosional hari ini ya. Si Tuhan. Mari kita membuka Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas 29 ayat yang ke-23. Sudah ketemu katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Lukas 9:23. Mari kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, siap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya bacakan sekali lagi buat kita semua. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari dan mengikut aku. Itulah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Pembacaan firman Tuhan, temanya itu, menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya dulu memilih supaya kalau bisa itu mendapat satu universitas yang terbaik. Mendapat beasiswa salah satu universitas
yang ada di Manado. Waktu itu karena ranking saya juara 3 ya. Jadi dapat beasiswa ranking 1 sampai 3 itu kuliah di Universitas Manado. Waktu itu saya ambil fakultas hukum. Gak ada cerita dengan teologi hamba Tuhan, gak ada Bapak Ibu. Karena saya suka dengan hukum. Karena hukum kan itu bermain dengan logika, argumentasi, hafal gitu ya. Tapi puji Tuhan masuk teologi hafal ini juga kitab yang luar biasa ya gitu ya. Saya memilih. Tapi singkat cerita saudara, saya tidak jadi kuliah di situ. Entah mengapa saya masuk suatu training ya, training evangelistic leadership di Tomohon Manado. Nah di situ cikal bakal saya menjadi hamba Tuhan. Akhirnya memutuskan untuk sekolah teologi. Kita kalau disuruh pilih, pasti kita juga menginginkan sekolah yang terbaik. Universitas terbaik, pekerjaan terbaik, istri terbaik, suami terbaik. Apa-apa terbaik semua saudara. Itu kita manusia saudara. Hari ini kita mau berbicara bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen dalam mengikut Tuhan. Di sini kita nggak bisa memilih saya harus seperti ini, saya harus begini, iman kekristenan saya harus seperti ini. Bisa saudara, ada patokannya, ada patokannya. Perhatikan, kata Yesus begini. Ini orang-orang yang mau mengikut dia katanya ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Perhatikan, orang yang mau mengikut Tuhan, orang yang mau mengikut Yesus, Yesus sudah bilang, pikul salib, sangkal diri, pikul salib. Ini paket saudara, ini paket. Yesus gak ngomong, kalau kamu ikut aku, kamu bahagia, kamu sukses, kamu bersuka cita terus. Nah ini saudara bagian yang gak populer sebenarnya dalam kehidupan kekristenan. Tapi ini bukan pilihan. Ini real saudara. Ini real. Nyata. Kalau kita mau ikut Tuhan, harus menyangkal diri, pikul salib tiap hari saudara. Apa itu menyangkal diri saudara? Sederhananya begini. Saya mau lakukan ini. Saya senang lakukan itu. Karena Tuhan tidak suka. Saya harus lebih memilih taat kepada Tuhan daripada kehendak atau keinginan saya. Belajar berkata tidak terhadap apa yang kita inginkan dan berkata ya terhadap apa yang Allah inginkan. Itu menyangkal diri, sederhana. Anda bisa cari di Google apa itu menyangkal diri. Begitu banyak. Sikap penundukan kita harus tunduk kepada kehendak Allah.
Saudara, kalau kita berbicara menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Itu kita berbicara God oriented, saudara. Semua harus berorientasi kepada Allah. Gak bisa, saudara. Diri saya sendiri. Gak bisa kepada diri sendiri. Kalau berfokus pada Allah, di situ saudara, segala ego, kemauan, kehendak kita itu harus tunduk. Harus tunduk kepada Allah. Paulus bilang begini. Namun aku hidup. Ya. Tapi bukan aku lagi yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini seorang Paulus, saudara. Dia bilang, aku hidup. Itu bukan Paulus lagi. Tetapi Kristus yang hidup. Aku, ego itu bukan Paulus. Bukan kita lagi. Tetapi Kristus, saudara. Ini yang saya bilang, saudara. Ini melawan zona nyaman kita. Yesus tidak sedang mengajarkan kalau begitu, kamu susah aja. Kamu miskin aja. Kamu ya udah, gak usah nonton TV. Gak usah berlibur. Gak usah senang-senang. Ya. Atau kalau begitu kamu hidup askese aja, mengasingkan diri aja. Tidak mau atau tidak mau terpengaruh dengan dunia ini. Di gunung aja atau di dalam goa selama-lamanya sampai mati. Bukan begitu juga, saudara. Hidup kita harus jadi terang. Betul? Hidup kita harus jadi terang. Tetapi terang yang bagaimana dulu ini, saudara? Terang sudah pasti terang, Bapak Ibu. Terang tidak mungkin gelap. Dan kegelapan itu bukan terang. Kita harus jadi terang. Karena itu butuh penyangkalan diri. Butuh ketundukan di dalam hidup kita. Manusia dengan segala keinginannya, dengan segala egonya, saudara. Itu harus benar-benar tunduk pada apa yang menjadi maunya Tuhan. Manusia pengennya senang. Manusia kalau bisa hal-hal yang buruk itu jangan terjadi. Manusia mengendaki kalau bisa penderitaan itu jangan sampai menghampiri atau saya alami dalam hidup saya. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, anak manusia akan ke Yerusalem dan di sana dia akan diserahkan, dia akan menderita. Petrus langsung tarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bahasa aslinya bukan menegur, memarahi. Jadi lagi jalan Yesus lagi ngomong, Petrus tarik. Sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Petrus marah. Yesus menderita. Yesus menubuatkan itu, Petrus marah. Yesus ngomong apa? Penyala iblis. Kamu satu batu sandungan bagiku. Kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus harus menderita. Petrus mau cegah supaya jangan ada penderitaan.
Saudara, bukankah hal-hal ini juga yang kita suka? Kalau kita mengalami penderitaan, susah apapun itu, kita langsung bilang, mungkin orang ini kena kutuk. Mungkin orang ini kurang berdoa. Dan lain-lain, dan lain-lain. Hei, penderitaan, pergumulan, kesusahan, masalah, itu bagian dari hidup kita mengiring Tuhan. Ujian itu akan selalu ada supaya kita itu bisa naik kelas. Kalau kamu nggak pernah ujian, kamu nggak akan pernah naik kelas. Dan kamu nggak akan pernah lulus. Kalau kamu nggak pernah lulus, udah di drop out kamu dari kampus. Tuhan keluarkan kamu dari dunia ini. Udahlah, anggaplah sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Menyangkal diri saudara ya. Memikul salibnya tiap hari. Saudara, apa maksud memikul salib di sini saudara? Ketika Yesus pikul salib, dia harus melalui jalan Via Dolorosa dari tempat ini satu tempat. Saudara, sebenarnya itu mau menunjukkan kepada semua orang pada waktu itu. Orang-orang Roma, pemimpin Roma pada waktu itu. Mau menunjukkan kepada manusia yang ada pada waktu itu. Hai kamu sekalian. Ini akibatnya kalau kamu melakukan hal yang sama. Ditunjukkan saudara. Dan Yesus mati memikul salib. Kita bukan lagi salib yang seperti Yesus pikul kayu yang kasar dan berat. Tetapi apa salib kita? Apa sebenarnya saudara memikul salib? Memikul salib itu sederhananya begini. Menanggung apa yang seharusnya tidak kita tanggung. Itu memikul salib. Sama seperti Yesus. Tidak harusnya dia menanggung itu. Tetapi dia tanggung itu. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara-saudara. Itu memikul salib. Setiap hari, saudara. Mungkin kita mengalami penderitaan, saudara. Mungkin kita menjadi orang yang tidak disukai atau kita menjadi tidak populer di kantor. Di tempat di mana kita bekerja. Di tempat di mana kita melayani. Di mana tempat kita beraktivitas. Karena kita orang yang mau setia dan taat kepada Tuhan. Orang-orang mungkin saudara mengkhianati kita. Mungkin banyak orang yang tidak suka. Orang mungkin bisa menjatuhkan kita. Orang tidak senang dengan kita. Bahkan orang benci. Bahkan mungkin jijik lihat kita. Gak apa-apa saudara. Kalau itu salib yang harus kita pikul. Ada amin Bapak Ibu? Nah ini saudara. Saya jadi takut ini saudara. Pada tegang semua ya. Memang gak enak saudara, khotbah ini memang gak enak saudara. Gak enak bener. Gak enak. Ikut Yesus mikul salib, sangkal diri mikul salib itu gak enak saudara.
Tapi saya mau katakan, ini bukan pilihan. Bukan pilihan. Ini real. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang Kristen harus sangkal diri pikul salib. Yesus sampai mati saudara untuk pikul salib. Ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Kalau kita itu menjadikan Allah sebagai pusat orientasi hidup kita, maka segala-galanya kita tidak akan pernah perhitungkan untuk Tuhan. Gak enak sudah. Bayar harga. Seorang pemuda, Tuhan aku mau ikut engkau. Oke, gak apa-apa, bagus. Jual seluruh hartamu, ikut aku. Waduh, pergilah pemuda itu dengan kecewa. Karena terlalu banyak hartanya. Ada harga yang harus dibayar. Tuhan gak bilang, lu punya harta jual semua. Jual semua. Lu punya aset, apartemen, rumah, uang di bank, apapun hartamu jual semua ikut aku. Bukan itu. Tapi ingat, dengan hartamu, dengan kekayaanmu, Tuhan minta itu jadi berkat bagi Tuhan. Itu semua dari Tuhan, saudara. Ada orangnya pelitnya minta ampun, saudara. Pelit, mendit, kikir, saudara. Tahu lagi bahasanya itu. Ya pikir, saudara. Orang berpikir begini, uset. Gua kerja pagi, pulang malam, tiap hari kurang istirahat. Gua banting tulang, mungkin juga banting istri. Ya, gua kerja keras, susah cari duit. Enak aja pendeta ngomong, kasih perpuluhan, kasih persembahan, berkati yang miskin, berkati yang susah. Ya gak tahu gue setengah mati cari duit. Wah saudara. Ada di sisi begitu? Kalau ada di sisi begitu saya keluar dari sisi. Pendetanya siapa itu maksudnya? Iya kan Bapak Ibu? Enak saudara. Sanggal diri, pikul salib. Banyak hartanya saudara. Disuruh jual, enak aja. Setengah mati gue nyari, lu suruh jual. Gak enak saudara, gak enak. Ada harga yang harus kita bayar memang. Billy Graham ngomong begini, keselamatan itu gratis. Tetapi untuk menjadi murid ada harga yang dituntut. Yaitu segala sesuatu yang Anda miliki. Apapun itu. Tuhan menuntut itu. Supaya Anda jadi berkat. Itu maksudnya saudara. Enak saudara, mungkin gak enak. Tapi kita saudara harus melakukan itu. Ini yang saya bilang. Bukan pilihan Bapak Ibu. Ini real, nyata. Ini yang harus kita buat, ini harus kita lakukan. Gak ada pilihan lagi saudara. Kalau kita mau ikut Tuhan. Gak bisa kompromi, gak bisa negosiasi dengan Tuhan. Oh Tuhan izinkan aku dulu menguburkan papaku, bapakku. No. Kalau kita pikir keterlaluan banget ya.
Ya kasih aja, kasihan loh menguburkan orang tuanya. Masa sih nggak dikasih? Prinsipnya saudara, kalau Anda mau ikut Tuhan, nggak usah lihat-lihat belakang lagi. Seperti pembajak, fokus ke depan, ikut Tuhan, nggak usah lihat belakang. Udah. Aku mau ikut Tuhan. William Burden lulus SMA tahun 1904. Dia ayahnya punya perusahaan susu yang sangat banyak. Dan dia itu ayahnya mau dia menjadi ahli waris. Gitu kan. Akhirnya setelah dia lulus SMA, papanya bilang, William. Ada Pak William sini ya. Oh, iya. Ini William Teva ya. Dari Kupang ya. Karena kamu lulus SMA, saya akan kasih tiket kamu keliling dunia. Wih, asiknya. Bukan kayak ini yang kita mau juga. Ya. Kasih. Tapi saudara, ayahnya bilang begini. Ini Alkitab, lu bawa, lu baca. Menemanimu untuk keliling dunia. Singkat cerita saudara, dalam perjalanan dia membaca, baca Alkitab. Dan akhirnya dia sudah mendapat panggilan Tuhan. Dan akhirnya dia itu masuk perguruan tinggi saudara. Dia sekolah teologi. Dia memutuskan untuk meninggalkan karir bisnisnya. Ya. Yang akan dipercayakan oleh bapaknya. Dia memilih untuk memberitakan Injil di China. Ia menulis 5 kata pada halaman depan Alkitabnya. Tidak ada yang dapat menghalangi. Itu. Tidak ada yang dapat menghalangi. Dia masuk universitas di Yale saudara. Dan dia mengabdikan hidupnya menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan di lembar berikutnya di Alkitab dia menuliskan 4 kata. Tidak ada kata mundur. Namun saudara, dia umurnya enggak panjang. Usia 26 tahun ketika dia mau belajar bahasa Arab di Mesir. Dia kena radang selaput otak. Dan tidak lama dia meninggal pada usia 26 tahun. Muda banget. Ibunya pergi ke Mesir karena waktu dia kuliah. Mengurus semua barang-barangnya. Dan ibunya mendapat sebuah Alkitab. Dan ada 3 kata yang tertulis di sebagian lembar yang ketiga. 3 kata itu tidak ada penyesalan. Orang yang sudah dijanjikan hak waris Pak Willem. Udah enak hidupnya. Oh, udah enak pasti. Tapi karena panggilan Tuhan. Dia lebih milih untuk panggilan Tuhan. Tapi sayang hidupnya hanya 26 tahun. Tapi dia bilang tidak ada penyesalan. Saudara, apa artinya itu saudara? Dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Kita tetap bersedia ikut Yesus. Saudara. Mungkin kalau orang-orang lain, Stephen, Papa udah punya perusahaan yang cabang cangkangnya udah kemana-mana. Loh,
ahli waris. Saudara. Itu saya bukan hanya keliling dunia, keliling planet juga saya bisa, saudara. Duit ada. Mungkin saya akan memilih itu, saudara. Kalau itu pilihan, saudara. Tapi sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus itu bukan pilihan. Itu real, saudara. Gak ada nego lagi. Udah begitu hidup kita harus jalani. Dan kita mengiring Tuhan. Gak bisa nego lagi, saudara. Belajar menjadikan Allah itu pusat hidup kita. Saudara, gak mudah. Makanya lagu tadi saya itu begitu emosional, saudara. Jadikan hati ini menghamba, saudara. Itu saudara itu butuh ketundukan, saudara. Saya kasih tahu, saudara. Kalau kita mau tunduk ya, hati hamba itu, kita semua harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jam-jam doamu itu, saudara, harus disiplin. Baca firman, harus disiplin. Hidup hubungan baik dengan Tuhan. Karena ketika Anda tahu siapa Tuhanmu, di situ Anda mengenal kehendak-kehendaknya. Dan ketika kita tahu kehendaknya, itulah yang kita lakukan, saudara. Pertanyaan, saudara. What kind of God you worship? Allah yang seperti apa yang kita sembah, saudara? Allah yang seperti apa yang kita puji, saudara? Sampai WL sudah semangat, tepuk tangan, menyembah, saudara. Pak, Bu, sekali lagi saya katakan di mimbar ini, saya pernah mengatakan ini. Kalau kita datang ke gereja, mungkin yang dekat, kalau yang jauh, uang bensinnya, uang persembahannya, waktu kita sudah terbuang. Kalau kita datang, saudara, hanya rutinitas aja. Mumpung di rumah gak ngapa-ngapain, mendingan gua ke gereja. Ketemu si A, si B, Cipika, Cipiki, Cipiku, apa kek. Itu kan. Billy Graham bilang, kalau lu ke gereja, lu harus punya ekspektasi, saudara. Ekspektasi dalam hidup. Kalau gua ke gereja, gua harus berubah. Harus berubah. Itu kerinduan. Itu harapanmu. Harus punya ekspektasi, saudara. Saya harus berubah. Saya harus berubah. Kalau nggak punya ekspektasi, saudara, nah itulah. Kita sudah rugi persembahan, dalam tanda petik ya. Sudah rugi waktu, tenaga. Kita di sini cuman mungkin buang-buang waktu aja, saudara. Saya harus katakan ini kepada kita semua. Ketika kita datang gereja, kita harus ada harapan, saudara, saya mau berubah. Dan kita ketika berubah, orang lihat hidup kita. Oh iya, dia ke gereja memang benar-benar dia berubah. Dia benar-benar berubah. Sikapnya, perbuatannya, perkataannya. Oh, ketika tetangga lihat, oh iya benar-benar dia berubah ya. Dia memang rajin sekolah, ke gereja. Dia benar-benar berubah. Jangan sebaliknya. Lu ke gereja tiap minggu, kelakuan gak berubah-berubah. Mendingan gua.
Kagak ke gereja tapi hidup baik. No. Mendingan gua nggak ke gereja, nggak nipu-nipu orang. Nah lo saudara kalau begini. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau pindah agama? Berat ini saudara. Berat. Jangan pulang ke sini saudara mau pindah agama saudara. Gak jadi Pak, jadi orang Kristen. Aduh, begini ribet, begini sulit. Pak Bu, sekali lagi gak ada pilihan. Ini real yang harus kita jalani. Hidup yang harus kita jalani. Iman yang harus kita jalani saudara. Ada amin Bapak Ibu? Benar ya? Kita mau ya Bapak Ibu ya? Mau. Hei, gini. Lihat Yesus saudara ya. Terakhir ini, saya mau kasih contoh. Itu yang bilang, saya doa tadi dia itu teladan. Dia itu Allah. Allah ya, datang ke dunia. Jadi manusia. Apa yang terjadi waktu dia jadi manusia? Oh banyak. Menderita ya. Menderita sampai dia disalib lah. Istilahnya begitu aja. Dia harus mengalami semua. Dia ngalami saudara. Yang namanya dicaci maki. Difitnah. Diludahi. Digaplokin. Apalagi dicambuk segala macam saudara. Dia gak bersalah atas semua itu. Dia gak bersalah. Tapi saudara, dia bilang begini, Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang harus jadi. Saudara, sangkal diri, pikul salib itu saudara. Tidak enak, tapi kita akan berkata, Tuhan, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Bukan apa yang aku mau Tuhan. Bukan apa yang aku ingin Tuhan. Tapi apa yang kau ingin. Itu yang mau lakukan Tuhan. Itu saudara. Paling terakhir saya kasih contoh Bapak Ibu. Iman yang benar saudara. Tahu anak-anak SMA? Sadrak, Mesak, Abednego itu kan SMA. Penasaran Bapak ya? Saya kasih contoh Pak ya. Sadrak, Mesak, Abednego. Anak-anak SMA ini saudara. Ketika diperhadapkan patung yang harus disembah. Dengan perapian yang menyala-nyala. Lu mau sembah patung ini atau lu mau tetap menyembah Allah? Kalau lu tetap menyembah Allah atau tidak mau menyembah patung ini. Dibuang saudara dalam perapian yang menyala-nyala. Ditambah lagi 7 kali lipat. Dia bilang apa? Mereka bilang apa anak-anak SMA ini bilang begini. Sekalipun ya. Tuhan tidak menolong kami. Kami tidak akan menyembah patung buatanmu. Saudara, ini iman yang luar biasa. Iman yang bukan Tuhan. Saya akan baik, saya akan kasih persembahan, saya akan kasih perpuluhan. Kalau Tuhan berkati saya. Tidak ada kondisi. Iman itu bukan satu kondisi saudara. Bukan ada syaratnya saudara. Saudara kalaupun Tuhan itu gak nolong kita. Apa kita mau menyangkal?
Tuhan? Itu namanya saudara. Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Anak-anak SMA ini tahu siapa Allah yang benar Tuhan. Sekali lagi, kalau kita punya mindset, konsep pengenalan akan Tuhan secara benar saudara. Itu yang akan termanifestasi dalam hidup kita. Tindakan kita, keputusan-keputusan kita buat, pilihan yang kita ambil, perkataan kita. Itu akan nyata saudara. Mau menyangkal diri Bapak Ibu? Mau ya? Saudara. Ego, keakuan, Kristus yang hidup. Jangan di jalan saudara bawa motor. Orang ngebut. Mungkin orang bilang, "Hai, Pak Bilu." Kita bilang, "Terima kasih kakak, Tuhan Yesus memberkati." Wah, itu keren. Jangan kita bilang, "Lu monyet." Nah, itu kan. Itu saudara bukan menyangkal diri lagi. Itu bukan Kristus yang hidup. Itu Pak Ferry Gideon yang hidup. Contoh Pak. Tapi Ferry gak seperti itu. Ya. Gak enak memang saudara. Gak enak. Gak enak memang. Gak enak. Apapun lah orang mau ngomong. Kristus yang hidup Bu. Ya. Perkataan Kristus itu keluar. Berkat memberkati dia. Terima kasih kakak. Tuhan Yesus memberkati kakak ya. Tuhan memberkati Koko. Tuhan memberkati Cici. Nah, gitu. Itu saudara. Itu aja. Mudah. Ya gak mudah saudara. Tapi ya itu. Gak ada pilihan saudara. Gak ada pilihan. Kita harus jalani itu. Amin Bapak Ibu. Kita mau mengikut Tuhan. Atau yang mau pindah agama setelah ini. Gak ada ya. Oke, saya undang bangkit berdiri. Mari saya undang pemusik. Mari kita angkat pujian. Yang versi Inggris. I have decided to follow Jesus. Pakai Indonesianya juga ya. Mari kita angkat pujian. Sambil kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita lihat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Sudahkah kita menyangkal diri? Sudahkah kita pikul salib? Sudahkah kita benar dalam mengikut Tuhan? Mengikut Yesus itu keputusan. I have decided Oh yes. to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus
Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, Yes. keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, biarlah mengikut Yesus itu menjadi keputusan kita sekali dan selama-lamanya, seumur hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mengikut Tuhan tetap, selalu, Amin. dan terus menerus. Hidup kita bukan bergantung apa yang dikatakan dunia ini. Hidup kita bergantung pada apa yang Tuhan Amin. Yesus katakan. Amin. Hidup kita bergantung pada firman Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami pergumulan penderitaan, saudara. Ingat, ingat Bapak Ibu, ingat selalu. Yesus, Tuhan Yesus sudah mengalami semua itu terlebih dahulu. Mari buka hatimu. Ambil komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau lebih sungguh lagi. Aku mau lebih sungguh lagi Tuhan dalam mengikut Engkau. Amin. Berdoa dalam hatimu, ampuni Tuhan. Jika hari-hari mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Orang Kristen yang tidak menghasilkan buah. Orang Kristen yang sama hidupnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita semua. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu. Engkau harus memikul salib. Engkau mengikut aku. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa. Engkau lihat Tuhan setiap hati. Engkau lihat Tuhan. Biarlah Engkau jamah Tuhan. Engkau puaskan. Engkau puaskan Tuhan. Dengan firman-Mu. Supaya yang haus Tuhan mereka dipuaskan Tuhan. Mereka pulang dari ibadah ini Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang berubah. Orang-orang yang luar biasa Tuhan. Orang-orang yang meneladani Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Amin. Apapun keadaan kami Tuhan. Kami tetap mau mengikut Tuhan. Karena kami percaya apapun keadaan kami, Tuhan mengasihi kami. Amin. Amin. Sekalipun kami dalam kesulitan, pergumulan, penderitaan,
kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Amin. Engkau Immanuel yang selalu menyertai kami. Amin. Yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Amin. Kami hanya butuh iman untuk melihat bahwa ada Tuhan dalam hidup kami. Ada Tuhan yang menyertai kami. Kami hanya butuh iman untuk percaya bahwa Tuhan peduli terhadap hidup kami. Kami hanya butuh iman untuk percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Bahwa Tuhan sangat memperhatikan hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau tidak biarkan kami sendirian Tuhan. Amin. Apapun keadaan kami Tuhan. Apapun Tuhan. Amin. Engkau ada Amin. dan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, kami mau setia. Apapun terjadi dalam hidup kami, Amin. kami akan tetap setia mengikut Yesus Amin. sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bila segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Jemaat Tuhan yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Boleh sekali lagi kita angkat pujian ini. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar sekalipun orang-orang yang mencintaimu meninggalkan kamu, beriman sama Tuhan. Sendiri, amin, ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yang janji sama Tuhan kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus. Amin. Sekali pikul Yesus tetap ikut Yesus. Amin. Kalau anak-anak SMA tadi lulus Pak, kita percaya anak STM lulus. Apa tuh? Anak sekolah TCC Mansion pasti lulus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mikir tadi apa plesetannya berhasil juga ya Pak. Kita anak-anak STM, anak sekolah TCC Mansion pasti lulus bersama dengan Yesus Allah Immanuel. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Boleh Bapak Ibu Saudara yang diberkati, boleh angkat tangannya, jempolnya tinggi-tinggi sama Tuhan. Kita arahkan kepada Pak Steve, kita katakan thank you Pak Steve. God bless you more and more. Haleluya, semakin dahsyat ya Pak. Nama Tuhan terus dipermasyurkan. Baik, kami menyambut bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Bolehkah melambaikan tangan? Kami rindu berkenalan. Coba lihat kiri kanan, tengok kiri kananmu. Adakah tampak-tampak wajah-wajah baru? Atau wajah-wajah lebaran? Haleluya. Semua yang hadir yang baru ya. Ada yang baru? Jangan malu-malu, kita keluarga dalam Tuhan. Yang baru-baru kayaknya pemusik, terima kasih buat pelayanannya hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat. Wah, semakin dahsyat dipakai Tuhan. Nama Tuhan diagungkan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Sampai hari ini di Allah Immanuel, Jehovah Jireh yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Mari kalau yang sudah siap lakukan yang terbaik. Ada amplop di kursi Bapak Ibu Saudara yang mau mengembalikan perpuluhan, buah sulung, ucapan syukur, misi, diakonia. Mari lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kalau sudah, kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh mensyukuri segala rahmat, kebaikan dan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kami sungguh melihat, mengalami, menyaksikan
bahwa Engkau Allah Jehovah Jireh yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan rasa syukur kami. Apapun bentuk persembahan kami hari ini, baik seluruh jemaat-Mu yang beribadah lewat online Tuhan, bahkan yang onsite hari ini yang melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, yang melakukan yang terbaik kepada Tuhan, dan Tuhan akan membalasnya menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan. Kuduskan, tahirkan persembahan ini, biar melalui persembahan ini, pakai gereja ini terus memperluas kerajaan Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memberi katakan bersama saya, amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberi persembahan, kita saksikan multimedia, kita persembahkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Stephen Tirayo atas pelayanannya, dan juga kepada seluruh pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Semi Nugroho. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk penanaman gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara atau saudari yang rindu melayani Tuhan dengan baik dan bertanggung jawab, GBI-TCC mengundang saudara untuk mengikuti sekolah orientasi melayani. Segera daftarkan diri Anda. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Stephen Tirayo. Rabu tanggal 26 April, diadakan ibadah Komsel, pukul 7 malam di tempat ini. Kami mengundang para wanita untuk bergabung dalam ibadah Women in God, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 28 April pukul setengah 7 malam, di tempat ini. Kami juga mengundang para pemuda untuk bergabung dalam ibadah Youth, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 29 April pukul 7 malam, di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, sampai Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 4 sore. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan, dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirayo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan Pak Steve, yang persilakan. Dua tambahan saja. Untuk Sabtu depan itu ada ibadah Wasmin ya. Wengki ya. Itu pembicaranya Pastor Semi ya. Jadi diundang bapak-bapak semua hari Sabtu jam 7 malam kita beribadah lagi di tempat ini ya. Besoknya Pak Semi. Malamnya Pak Semi juga, ya. Bahwa Pak Semi besoknya beliau lagi, ya Pak Semi lagi. Puji Tuhan. Yang kedua, tanggal 18 Mei itu hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah kita akan mengadakan kebaktian Padang, ya. Bukan di Padang, tapi kita cari tempatnya. Ya, masih digumulkan tempatnya. Tolong doakan panitia karena memikirkan tempat.
apakah di Anyer, apakah di Sentul, apakah di Padang, ya banyak lah. Kita pikirkan semuanya supaya ibadah ini bisa mendatangkan sukacita, bahagia buat anak-anak, buat juga jemaat semua. Jadi tanggal 18 kita tidak ada ibadah di sini, tapi kita ibadah di luar. Mari yang belum daftar, silakan mendaftar, boleh hubungi saya juga. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa, kita mau akhiri ibadah raya kita minggu ini dengan doa syafaat. Terpuji namamu Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau datang Tuhan, untuk menyelamatkan kami yang orang berdosa ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami benar-benar dibukakan kami satu rahasia tentang memikul salib Tuhan. Kalau dulu Engkau merasakan Tuhan, Engkau saat ini berbicara buat kami. Kami mungkin tidak dipukul, tidak disalib secara fisik Tuhan. Tapi salib yang kami pikul tiap hari adalah hati kami Tuhan. Harus mengampuni, harus sabar. Tapi ini tidak ada pilihan lain Tuhan. Sebagai orang Kristen yang murni, kami harus jalankan ini Tuhan. Karena kalau tidak ya Bapa, kami bukan anak-Mu, tapi kami anak-anak gampangan ya Tuhan. Tapi teladan-Mu begitu besar buat kami, contoh buat kami ya Tuhan. Kami harus terus Tuhan ikut Engkau, tidak akan mau jual Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah berfirman, Engkau tidak menjanjikan kami sukacita tiap hari. Berkat yang melimpah-limpah, tapi inilah iman kami ya Tuhan. Kami yang hadir inilah orang-orang yang beruntung Tuhan. Kami ada di kursi ini Tuhan, karena banyak-banyak kursi yang kosong Tuhan. Karena mungkin teman-teman kami semua berlibur, bahkan mungkin ada juga yang malas Tuhan, tidak mau datang ke gereja Tuhan. Mereka tidak mau untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini Tuhan. Tapi kami yang sudah mendengarnya ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami dikuatkan iman kami untuk kami terus melangkah. Iman kami mengikut Engkau sampai Engkau menjemput kami semua. Dan Engkau di mana berada, kami di situ pun kami berada Tuhan. Luar biasa Tuhan, Roh Kudus begitu bekerja luar biasa pada hari ini Tuhan. Firman Tuhan, pujian penyembahan, kami diberkati Tuhan. Tiba saatnya kami mau berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, pasti Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Kau lihat kesaksian hamba-Mu Tuhan, dia tidak memilih kampus yang kalau dia mungkin lulus di wisuda menjadi orang kaya di luar sana, pengusaha ataupun juga Tuhan menjadi orang yang hebat. Tapi dia memilih untuk sekolah teologi ya Tuhan. Itu pesan buat kami, buat anak-anak kami ya Tuhan. Dan kami arahkan mereka kepada Tuhan. Karena dunia ini sementara Tuhan. Kami mau kuat iman kami ya Tuhan. Untuk itu berkati pasti berlimpah-limpah Tuhan. Keluarganya, istrinya Tuhan, Bu Esther Tuhan, kedua anaknya Tuhan, semua aman terlindung dalam Engkau Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Pak Steve sebagai hamba Tuhan, full timer di tempat ini Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan hamba-Mu yang Kau buat berhasil Tuhan. Anak-anaknya masa depan mereka penuh harapan ya Tuhan. Istri menjadi tiang doa buat mereka ya Tuhan. Keluarga ini Tuhan yang Kau pakai untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Gembala kami saat ini juga Tuhan tidak bersama dengan kami. Hamba-Mu Tuhan sedang bersama dengan keluarganya. Ada di luar negeri Tuhan dalam liburan mereka. Kami berdoa Tuhan. Lindungi gembala kami Pak Daniel Suprianto Tuhan, Ibu Vera Tuhan, juga ketiga anaknya Tuhan. Biar mereka dalam liburannya Tuhan, mereka kembali Tuhan dengan tidak kekurus apapun Tuhan. Akan hamba-Mu Tuhan, sebagai gembala kami berdoa di tempat ini, kuasa-Mu Tuhan mengalir atas gembala kami ya Tuhan. Engkau taruh Tuhan hati-Mu buat gembala kami Tuhan, untuk menggembalakan gereja ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Juga menggembalakan cabang-cabang yang ada di TCC ini Tuhan. Yang ada di Batam, yang ada di Bekasi, yang ada di Bukit Tebing Tinggi Tuhan, juga yang ada di Cikupa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar hamba-Mu ini Tuhan tetap memandang Tuhan, karena penuaian jiwa akan terjadi buat gereja-gereja ini Tuhan. Yang Kau percayakan buat hamba-Mu Pak Daniel Tuhan, gembala kami Tuhan. Berkati cabang-cabang ini Tuhan, biar penuaian jiwa terjadi buat setiap cabang Tuhan.
Bu Vera Tuhan, anak-anaknya Tuhan, Tuhan tutup bungkus mereka Tuhan. Sebagai ibu gembala kami Tuhan, anak-anaknya Tuhan, biar Tuhan yang akan memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini Tuhan, Bu Evi Tuhan, hambamu sendiri Tuhan, Pak Esra Tuhan, Pak Budi, Pak Semia Tuhan, kami semua adalah yang Kau panggil kami Tuhan, tempatkan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan memakai kami secara luar biasa Tuhan. Biar kami melalui hidup kami, pelayanan kami, nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur buat WL Singer pemusik ya Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Jeripaya mereka di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan, usaha bisnis mereka Tuhan, pelayanan mereka Tuhan. Biar melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Juga bagian multimedia Tuhan, kami hamba-hamba ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Sekolah minggu Ibu Esther Tuhan bersama dengan Tuhan guru minggu yang lain Tuhan yang sedang mengajar anak-anak di lantai 3 Tuhan, berkati mereka Tuhan. Biar anak-anak sekolah minggu di sini anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang akan besar mereka akan menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi orang-orang yang sukses Tuhan. Untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan yang berulang tahun minggu ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Biar Tuhan berkat-berkat-Mu turun atas yang jemaat maupun pengerja yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Kami berdoa sekali lagi buat jemaat di sisi yang hadir pada hari ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan pada minggu ini Tuhan, kami punya salib masing-masing ya Tuhan. Biar melalui ini Tuhan, kami akan terus berjalan bersama Tuhan. Untuk itu berkat-berkat-Mu Tuhan turun atas jemaat di sisi berlimpah-limpah Tuhan. Kalau ada yang sakit ya Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Kalau ada yang saat ini sedang ada pergumulan, berdoa buat keuangan Tuhan, buat rumah tangganya Tuhan, buat anak-anaknya Tuhan. Biar jawaban doa daripada-Mu Tuhan turun atas mereka ya Tuhan. Engkau buka jalan saat tiada jalan ya Tuhan. Sedang mencari pekerjaan Tuhan juga berkati mereka. Berikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu mereka punya waktu untuk mencari Tuhan. Bukan pekerjaan untuk memisahkan mereka dengan Tuhan. Tapi pekerjaan ya Tuhan. Yang hari Minggu kami punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Hari Rabu kami punya waktu untuk datang kepada komsel maupun juga Tuhan ibadah-ibadah yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Yang tidak hadir, yang saat ini berlibur, mungkin ada yang pulang kampung, yang ada di luar negeri, yang saat ini mungkin ada yang sedang ada bersama dengan keluarga mereka berkumpul Tuhan. Tuhan berkati mereka agar kami minggu depan kami boleh bersama-sama kembali Tuhan. Penuhi kursi-kursi yang ada sudah tersedia ini Tuhan. Biar gereja ini Tuhan terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa kota kami Jakarta di mana kami saat ini tinggal Tuhan. Karena berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kami tinggal Tuhan. Itu firman-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama melepaskan damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami Jakarta Tuhan. Pemerintahan kami Tuhan yang saat ini Tuhan memimpin Jakarta Tuhan. Tuhan berikan hikmat ya Tuhan. Dan apa yang dia perbuatnya Tuhan itu berasal daripada Tuhan. Kalau ada kejahatan di kota kami Tuhan bongkar semuanya Tuhan. Korupsi Tuhan maupun juga kejahatan yang lain Tuhan bongkar. Karena kami percaya di mana doa-doa anak-anak Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Biar kota kami ini bersih Tuhan dari setiap kejahatan ya Tuhan. Juga buat bangsa kami Indonesia kami berdoa Tuhan. Setiap provinsi-provinsi Tuhan berkati Tuhan. Khususnya buat NTT Tuhan. Kami berdoa lepaskan damai sejahtera buat kota kami Tuhan. Kupang seluruhnya Tuhan, NTT Tuhan berkati ya Tuhan. Biar kota kami Tuhan, kota ya Bapa yang akan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja di sana Tuhan. Tuhan bangkitkan gereja-gereja di bagian timur Tuhan. Biar melalui gereja-gereja di sana Tuhan, banyak anak-anak Tuhan dipersiapkan Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Juga kota-kota lain yang ada di Indonesia, yang di Medan, Sumatera Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Di Papua, Ambon Tuhan, Manado Tuhan Yesus. Setiap kota-kota di Pulau Jawa ini Tuhan, berkat-Mu Tuhan turun atas kota-kota di Indonesia Tuhan. Biar melalui kota-kota ini Tuhan, pemerintahan yang takut akan Tuhan, gubernur, wakil gubernur Tuhan, juga setiap Tuhan, Tuhan, wali kota Tuhan, kami berdoa Bapa, mereka punya roh takut akan Tuhan untuk memimpin setiap kota-kota di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat khusus buat pemilihan presiden nanti 2024 Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Tuhan berikan kami presiden yang takut akan Tuhan. Presiden yang mau bekerja buat Indonesia. Presiden yang mau Tuhan Yesus memberikan kesatuan buat bangsa kami ini Tuhan. Bukan presiden ini Tuhan yang akan memihak kepada yang lainnya Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan punya presiden Tuhan. Yang mau boleh menjadi presiden Tuhan. Hidupnya takut akan Tuhan. Biar bangsa ini dipimpin oleh orang yang takut akan Tuhan. Maka bangsa ini Tuhan akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada Pak Jokowi Tuhan. Yang saat ini sedang bertugas sampai selesainya tugasnya Tuhan. Berikan hamba-Mu keberanian lebih lagi ya Tuhan. Anak-Mu keberanian lebih lagi Tuhan. Biar menjadi presiden Tuhan yang membangun bangsa ini Tuhan. Menjadi bangsa yang luar biasa. Menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk minggu ini Tuhan. Kami percaya doa kami sudah naik di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan
melihat mujizat terjadi buat apa yang kami doakan pada di mimbar ini Tuhan. Makasih banyak Tuhan, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang berasal daripada Engkau melalui hamba-Mu. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah ke rumahmu, ke tempat kediamanmu, pulanglah ke sanak saudaramu, dan lakukanlah firman Tuhan. Setialah terus mengikut Tuhan Yesus. Maka berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita semua mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Mau